Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Mushoku Tensei musim kedua bagian 8. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy! Beberapa hari kemudian, Rudeus terlihat begitu senang setelah menerima surat dari Paul. Paul mengucapkan selamat atas keberhasilan Rudeus memasuki Akademi Sihir. Dia sangat bangga karena Rudeus lebih mandiri dan bisa menentukan jalannya sendiri. Paul mengabarkan kalau saat ini dia ada di e-sport, dan saat ini juga dia akan menuju benua Begarit bersama dengan partinya. Begarit merupakan benua terkeras kedua setelah benua iblis. Dengan jujur Paul menyampaikan bahwa perjalanan ke benua tersebut sangat sulit jika harus membawa anak-anak. Disinilah muncul usulan dari semua orang agar Aisa dan Norn bisa dititipkan pada Rudeus. Sebenarnya Paul tidak ingin mengambil keputusan ini karena dia khawatir akan kehilangan keluarganya lagi. Namun Paul cukup lega setelah bertemu dengan seseorang yang sangat bisa diandalkan untuk mengantarkan Aisa dan Norn pada Rudeus. Apalagi Rudeus juga mengenal orang itu dengan sangat baik. Sejujurnya Paul merasa tidak enak menyerahkan semua urusan ini pada Rudeus. Namun dia tidak ada pilihan karena Zenith harus segera ditemukan. Rudeus pun pulang ke rumah dengan perasaan lega. Sebagai putra sulung dia memiliki kewajiban untuk menjalankan permintaan ayahnya. Tapi dia masih sangat penasaran mengenai siapakah sosok yang mengawal perjalanan Aisa dan Norn. Rudeus lantas menemui Sylvie dan menyampaikan isi surat dari Paul. Sylvie pun tidak masalah jika kedua adik Rudeus tinggal di rumah ini. Rudeus pun senang karena keberadaannya bisa lebih berguna untuk membantu keluarganya. Dia juga tidak menyangka kalau dirinya yang dulu merupakan seorang pengangguran tidak berguna, kini bisa memiliki tempat untuk pulang. Bisa makan bersama orang yang sangat dicintainya merupakan kebahagiaan yang sangat tidak ternilai. Di hari berikutnya, Rudeus menemui Nanahoshi di ruangannya. Nanahoshi nampak bersemangat setelah berhasil menyelesaikan lingkaran sihir dalam sebulan belakangan ini. Bagi Nanahoshi, ini adalah puncak pencapaiannya selama 2 tahun. Lingkaran sihir ini berfungsi untuk memanggil barang-barang dari dunia lain. Selain itu, Nanahoshi menjamin kalau benda sihir itu tidak akan menimbulkan bencana teleportasi seperti insiden sebelumnya. Nanahoshi pun meminta Rudeus untuk mengisi lingkaran sihir di hadapannya dengan energi sihir. Tapi saat Rudeus melepaskan banyak energi sihirnya, tanpa diduga kertas lingkaran sihir itu mengalami macet dan terbakar sebagian. Kegagalan ini pun membuat Nanahoshi menghela nafas panjang. Dia lantas mempersilahkan Rudeus pulang. Di sini Rudeus mengerti kalau Nanahoshi sangat stres dalam menjalani penelitiannya. Tapi dia cukup yakin kalau Nanahoshi pasti akan baik-baik saja. Namun keyakinannya ternyata salah besar. Sebelum melangkahkan kakinya lebih jauh, Rudeus sangat kaget mendengar cerita Nanahoshi di dalam ruang penelitiannya. Tentu saja Rudeus segera kembali untuk menolong. Nanahoshi nampak kesetanan dan menghancurkan seluruh isi ruangan. Dia meraung-raung karena sadar bahwa sulit baginya untuk kembali ke dunia asalnya. Walau Rudeus berhasil menenangkan Nanahoshi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun memohon agar Nanahoshi tidak terlalu memaksakan diri dan segera beristirahat. Dengan bantuan Zanoba, Rudeus langsung menggendong Nanahoshi menuju UKF. Di dalam ruangan UKF,
Zanoba menyadari kalau Nanahoshi melakukan penelitian lingkaran sihir karena terpaksa. Oleh karena itulah gadis itu sangat kesal menyadari penelitiannya gagal. Setelah berunding dengan Silphy, untuk sementara Nanahoshi akan tinggal dan dirawat secara intens di rumahnya Rudeus. Rudeus pun meminta tolong pada Zanoba untuk membawa Nanahoshi ke rumahnya. Hingga malam menjelang, Nanahoshi masih saja tertidur pulas karena sangat kelelahan. Untuk berjaga-jaga, Silphy telah memberikan sihir penyembuhannya. Di lantai bawah, Zanoba dan Julie mengungkapkan kekhawatirannya pada Rudeus. Menurut Zanoba, raut muka Rudeus tidak ada bedanya dengan Nanahoshi. Rudeus pun berkata bahwa dia memiliki kenangan berat di masa lalu. Kala itu Rudeus tidak berdaya dan selalu menutup diri layaknya Nanahoshi. Walau tidak bisa memahaminya, tapi Zanoba akan selalu membantu Rudeus dengan seluruh kekuatannya. Pada esok harinya, kondisi Nanahoshi masih belum begitu baik. Rudeus pun jadi pasrah karena Nanahoshi tidak mau merespon apapun. Namun Nanahoshi mengungkapkan rasa kekecewaannya ketika Rudeus hendak meninggalkannya. Gadis itu begitu kecewa karena merasa telah memecahkan semua teka-teki tentang lingkaran sihir. Dengan mengkombinasikan beberapa pola sirkuit, seharusnya akan tercipta sebuah fungsi. Tapi entah mengapa sirkuitnya tidak mau tersambung sama sekali. Nanahoshi sungguh pasrah karena ini sama saja menandakan kalau dirinya mustahil bisa pulang ke rumah. Rudeus yang peduli dengan Nanahoshi langsung saja mengumpulkan teman-temannya untuk segera memeriksa lingkaran sihir buatan Nanahoshi. Semuanya pun begitu serius tapi sekaligus bingung. Namun justru disitulah muncul beberapa gagasan dan ide yang sangat cemerlang. Membuat ulang lingkaran sihir itu memang sangat sulit bagi Cliff. Namun Zanoba memiliki ide kalau lingkaran sihir itu akan berhasil jika dibuat beberapa struktur. Zanoba telah meneliti patung yang sebelumnya ditemukan di rumahnya Rudeus. Cliff pun begitu kaget setelah menyadari kalau menumpuk beberapa lingkaran sihir dapat menciptakan suatu efek tertentu. Cliff pun memeriksa patung itu dengan seksama. Walau tidak yakin, namun Cliff percaya kalau masih ada kemungkinan masalah lingkaran sihir Nanahoshi bisa dipecahkan. Pada keesokan harinya, Rudeus dan yang lainnya mendudukkan Nanahoshi di dalam ruang penelitiannya. Mereka lantas mengumpulkan beberapa lembar lingkaran sihir di hadapan Nanahoshi. Melihat pola lingkaran sihir di hadapannya, gadis itu pun langsung bangkit dari tempat duduknya. Dia sungguh tidak habis pikir, mengapa ide tersebut tidak pernah terbesit di dalam pikirannya. Dia lantas berkolaborasi dengan Cliff hingga terciptalah beberapa pola lembaran lingkaran sihir. Setelah bekerja seharian penuh, kali ini pola lingkaran sihir yang diimpikan Nanahoshi benar-benar terwujud. Rudeus pun mencoba mengaktifkannya, dan tanpa diduga sebuah botol plastik keluar dari pusat lingkaran sihir tersebut. Keberhasilan ini pun membuat Nanahoshi benar-benar sangat senang. Setidaknya penelitiannya membuahkan hasil dan dia harus melangkah ke tahap selanjutnya. Walau tidak suka ngumpul-ngumpul, tapi Nanahoshi mengajak semuanya makan bersama-sama. Dia sangat berterima kasih karena semua orang sudah membantunya. Hati Nanahoshi pun mulai terbuka, apalagi orang-orang di sekitarnya ternyata sangat peduli padanya. Ketika kembali ke rumah, Rudeus dikejutkan oleh kedatangan kedua adiknya. Tapi yang lebih mengagetkan lagi, ternyata sosok yang mengawal kedua adiknya tersebut adalah Ruijerd Superdia. Dikarenakan lama tidak berjumpa, Rudeus dan Ruijerd pun ngobrol panjang lebar. Rudeus sangat berterima kasih karena Ruijerd sudah mengawal kedua adiknya. Ruijerd sendiri tidak mengapa, karena melindungi anak-anak adalah hal yang wajar dilakukan oleh semua orang. Di dalam hatinya, Rudeus tidak menyangka kalau orang yang dimaksud Paul adalah si Ruijerd. Dia pun sangat lega, karena Ruijerd adalah pria yang sangat handal. Ruijerd mengisahkan tentang petualangannya hingga bertemu Paul, dan disitulah pengawalan Aisa dan Norn diserahkan kepadanya. Di tengah percakapan, Ruijerd menanyakan bagaimana keadaan Eris. Tentu saja Rudeus menyampaikan bahwa hubungannya dengan Eris benar-benar sangat kompleks. Eris merasa tidak cocok dengan Rudeus dan pergi berpetualang sendiri. Pun demikian, Ruijerd begitu yakin kalau Eris tidak membenci Rudeus. Eris adalah gadis yang tidak pandai berkata-kata.
Jika nanti bertemu lagi dengan Aerith, Ruijerd berharap Rudeus bisa ngobrol santai dengan Aerith. Ruijerd pun menyampaikan bahwa besok dia harus pergi meninggalkan kediaman Rudeus. Jelas saja hal ini membuat Rudeus merasa sedih. Pada esok paginya, Rudeus dibuat kaget karena Badigadi menghalangi jalan Ruijerd. Untungnya Badigadi segera pergi setelah melihat Rudeus. Wajah Ruijerd pun begitu tegang. Bagaimanapun juga, suku Saper dan klan iblis telah hidup dari masa Perang Lapis. Keduanya pasti memiliki banyak masalah dari waktu itu. Ruijerd pun meminta Rudeus tidak cemas karena dia tidak memiliki niat untuk berduel melawan Badi. Setelah sarapan pagi, Ruijerd lantas berpamitan pergi. Aisyah berterima kasih atas segala kebaikan Ruijerd. Tapi anehnya si Norn malah menangis dan ingin pergi mengikuti Ruijerd. Ruijerd pun menasehati Norn untuk selalu bergantung pada Rudeus. Tapi Norn tidak mau karena Rudeus sudah berbuat jahat pada ayahnya. Ruijerd pun menenangkan Norn sekali lagi dengan berbagai argumentasi penting. Dan setelahnya dia benar-benar pergi melangkahkan kakinya. Di dalam rumah, Rudeus ngobrol dari hati ke hati dengan kedua adiknya. Rudeus berharap Aisyah dan Norn bisa hidup rukun di dalam rumah ini. Aisyah nampak sangat antusias, sementara Norn terlihat datar-datar saja. Setelah beberapa saat, Aisyah memberikan kotak titipan Paul pada Rudeus. Di dalamnya terdapat surat yang isinya meminta tolong pada Rudeus agar Aisyah dan Norn bisa bersekolah. Tapi Aisyah tidak mau bersekolah. Dia malah bersikukuh ingin merawat rumah dan kakaknya saja. Rudeus pun mengerti. Namun Aisyah dan Norn harus mengikuti ujian sekolah, baru setelahnya akan diputuskan mereka sekolah atau tidak. Norn sendiri tidak yakin bisa masuk sekolah karena dia merasa kurang pintar. Perdebatan pun terjadi, di mana Aisyah merendahkan Norn karena kakaknya itu tidak ada kemauan belajar. Jelas saja hal ini membuat Norn begitu muak. Dia pun pergi begitu saja dan berjanji akan mengikuti ujian masuk sekolah itu. Beberapa hari kemudian, Aisyah mendapatkan nilai sempurna dalam ujian masuk sekolah. Tentu saja Rudeus tidak ada pilihan selain membiarkan Aisyah tidak sekolah sesuai dengan janjinya. Sayangnya hasil ujian Norn tidak terlalu bagus, walaupun masih dalam kategori aman. Ketika Rudeus menawarkan berbagai kelas menarik dalam akademi, tanpa diduga Norn mengungkapkan kalau dia ingin tinggal di asrama sekolah. Rudeus pun terkejut, tapi dia mempersilahkan Norn tinggal di asrama. Fakta ini membuat Aisyah merasa dicurangi karena dialah yang mendapatkan nilai sempurna. Aisyah tidak setuju jika Norn tinggal di asrama. Apalagi sang ayah sudah mengatakan kalau semuanya harus tinggal bersama. Aisyah pun menangis karena merasa dianggap sebagai saudara tiri oleh Rudeus. Untungnya dia masih bisa menerima setelah Rudeus memberikan penjelasan yang begitu serius. Hari masuk sekolah pun akhirnya tiba. Rudeus memberikan banyak wejangan pada Norn agar gadis tersebut mematuhi semua aturan yang ada di akademi. Norn harus belajar giat dan serius. Walau Rudeus menyampaikan banyak sekali pesan, tapi Norn hanya menjawab iya saja. Sebulan pun berlalu sejak Norn masuk sekolah. Pada suatu ketika, Norn tidak menjawab sapaan Rudeus dan gadis itu terlihat tidak memiliki teman sama sekali. Jelas saja hal ini membuat Rudeus sangat kepikiran. Namun Rudeus mencoba menenangkan diri setelah mengetahui kalau Norn hanya bingung mengetahui ruangan kelas tempatnya belajar. Ariel pun meminta tolong pada Luke untuk menunjukkan di mana ruangan kelas pada Norn. Pada sore harinya, Rudeus nampak menyidang Linnea dan Pursena atas tindakan ngawur mereka. Kedua gadis dari suku binatang itu lantas memarahi seorang siswi baru, di mana siswi itu ternyata adalah Norn. Mereka pun sontak ketakutan setelah mengetahui kalau Norn adalah adiknya Rudeus. Walau Norn adalah adik kandungnya sendiri, Rudeus sangat menyadari kalau dia tidak begitu akrab dengan adiknya itu. Pun demikian, Rudeus akan berusaha pelan-pelan menyentuh hati adiknya itu.